Halo semuanya, sadar atau enggak, kita semua ini hidup di dunia digital. Dunia yang sama-sama kita tahu menawarkan banyak banget peluang keren, tapi di sisi lain juga penuh tantangan sosial yang nggak main-main. Nah, kali ini kita akan coba bedah dua sisi dari realitas kita yang udah super terhubung ini. Oke, mari kita mulai dari sisi gelapnya dulu. Sesuatu yang saya yakin kita semua pasti pernah lihat atau bahkan rasain sendiri hampir setiap hari waktu buka media sosial. Coba deh, lihat potongan kolom komentar ini. Pasti kenal banget kan sama pemandangan kayak gini. Kata-kata yang kasar, yang menghakimi, yang nyakitin hati. Kayaknya tuh gampang banget buat orang ngetik opini negatif tanpa mikirin dampaknya sama sekali. Nah, pertanyaannya, kenapa sih bisa begini? Ini tuh bukan cuma soal 1-2 komentar jahat aja loh. Ini adalah gejala dari sebuah pergeseran besar di masyarakat kita yang bikin perilaku kayak gini jadi makin biasa. Dan ini buktinya. Menurut Digital Civility Index, peringkat kesopanan online Indonesia itu ada di urutan 29 dari 32 negara. Yang paling rendah se-Asia Tenggara. Angka ini nunjukin kalau kita punya masalah yang cukup besar. Bahkan, sebuah studi di kalangan mahasiswa di Yogyakarta nemuin hal yang mirip. Lebih dari separuhnya, atau tepatnya 51,9%, ngaku sering banget lihat komentar negatif. Jadi ini jelas bukan cuma kejadian sesekali, tapi udah jadi pengalaman kita sehari-hari. Yuk kita coba lihat lebih dalam karena perilaku online ini sebenarnya cuma puncak gunung es. Ini adalah cerminan dari bagaimana struktur masyarakat kita udah berubah secara fundamental. Nah, untuk ngerti kenapanya, kita harus paham dulu kita ini hidup di dunia macam apa sekarang. Ini bukan lagi era masyarakat industri. Kita sudah masuk ke babak yang baru. Konsep utamanya ini, masyarakat jaringan. Gampangnya gini, kehidupan sosial dan ekonomi kita itu sekarang pusatnya bukan lagi di pabrik atau kantor fisik, tapi di sekitar jaringan digital yang terus mengalirkan informasi. Kutipan dari sosiolog Manuel Castells ini keren banget. Jaringan adalah pesannya. Maksudnya apa? Artinya, koneksi dan aliran informasi itu sendiri sekarang jadi jauh lebih penting daripada struktur fisik zaman dulu. Cara kita terhubung, itulah yang mendefinisikan kita. Sosiolog Jan van Dijk nemuin ada 3 ciri utamanya. Pertama, kita jadi makin individualis dengan gadget kita masing-masing. Kedua, gaya hidup dan tren berubah secepat koneksi internet. Dan ketiga, kita bisa terhubung dengan siapapun, dimanapun, tanpa batas jarak. Pergeseran ini juga mengubah ekonomi secara total. Dari yang tadinya fokus bikin barang fisik, sekarang fokusnya adalah produksi dan distribusi informasi. Dan ini dampaknya kemana-mana, termasuk cara kita pakai uang. Oke, biar nggak abstrak, kita lihat contoh yang nyata banget di Indonesia. Transformasi keuangan. Ini salah satu bukti paling jelas dari pergeseran yang lagi kita omongin. Dan data ini benar-benar nunjukin perubahannya. Lihat deh, e-wallet sekarang jadi metode pembayaran favorit. Ada 84,3% yang milih ini. Jauh banget ninggalin uang tunai atau transfer bank. Ini perubahan perilaku yang masif. Dan yang jadi motor penggerak revolusi ini salah satunya adalah platform kayak GoPay yang sukses jadi pilihan utama jutaan orang di seluruh Indonesia, bahkan mengungguli pesaing-pesaingnya. Berapa banyak penggunanya? Lebih dari 20 juta pengguna aktif. Bayangin, skala adopsi jaringan ekonomi baru ini gede banget, dan ini benar-benar mengubah cara kita berinteraksi sama uang. Tentu, ini ada 2 sisi. Di satu sisi, banyak banget manfaatnya. Praktis, inklusi keuangan makin luas, UMKM jadi bisa tumbuh. Tapi di sisi lain, muncul tantangan baru. Ada kesenjangan digital dan kebutuhan akan literasi digital yang lebih merata. Jadi, dengan semua masalah dan juga peluang dari masyarakat jaringan ini, terus gimana dong cara kita menjalaninya? Gimana caranya kita bisa memaksimalkan yang baik dan meminimalkan yang buruk? Nah, ini poin kuncinya. Perilaku sosial negatif yang kita lihat di online dan kemajuan ekonomi positif yang kita rasakan, keduanya itu lahir dari akar yang sama. Mereka adalah 2 sisi dari koin yang sama, realitas baru kita yang serba terhubung. Untungnya, kita bisa pakai kerangka sederhana dari seorang pendidik bernama Mike Ribble. Cuma 3 hal, respect, educate, dan protect. Hormati, edukasi, dan lindungi. Anggap aja ini bekal kita buat jadi warga digital yang lebih baik, saling menghargai, terus belajar, dan saling melindungi. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Teknologi dan koneksinya udah ada di tangan kita, tapi pertanyaannya, apakah kita sebagai manusia udah punya pola pikir yang tepat untuk membangun dunia digital yang lebih baik? Jawaban itu ada di tangan kita bersama.